Halo semuanya, gue Jessica and we bake no waste. Oke, jadi hari ini gue tuh lagi mau ngomongin dua hal yang mungkin kedengarannya tuh rada agak jauh lah ya topiknya, tapi sebenarnya nyambung banget nih. Zero waste dan baking. Nah, jadi zero waste itu bukan cuma soal hidup tanpa sampah sama sekali ya guys, tapi itu hampir nggak mungkin lah ya. Nah, tapi lebih ke gimana caranya kita ngurangin sampah kecil yang sering gak kita sadarin, apalagi di dapur. Apalagi kalau kita ngomongin tentang baking lah ya, pasti di dapur tuh banyak banget kita lagi baking, kita lagi masak, tapi banyak aja selain cucian piring banyak juga sampah yang tanpa kita sadari itu banyak banget. Nah, sebagai orang yang lumayan suka baking, terutama bikin cookies entah New York style yang thick cookies atau Subway cookies yang tipenya tuh lebih tipis, gue makin sadar kalau ternyata baking itu ternyata banyak ciptain sampah kecil-kecil, mulai dari plastik butter, plastik dari sugar atau flour, atau bahkan sampai ke parchment paper yang sekali pakai dan langsung buang. Tahu, para bakers pasti tahu lah ya, kayak kalau kita baking di loyang terus kita taruh parchment paper, habis itu udah selesai, udah jadi makanannya, parchment paper yang minyakan langsung kita buang gitu aja. Nah, dari situ gue tuh kepikiran, gimana sih caranya bikin baking yang tetap nyaman, tetap hasilnya enak of course, tapi kita lebih mindful dan lebih sustainable. Nah, salah satu cara yang paling gampang menurut gue adalah dengan ganti parchment paper, yang paling kepikiran di gue lah ya. Ganti parchment paper dengan reusable silicone baking mat. Tahu kan guys, yang reusable, dan mungkin harganya emang agak lebih mahal kalau beli di awal, tapi hitung-hitungannya selain kita menjaga lingkungan, tapi kita juga jatuhnya lebih hemat loh, karena kita pakainya bisa berulang kali dan juga nggak perlu beli-beli terus, dan juga kita tinggal dicuci. Jadi menurut aku selain menjaga lingkungan, itu juga hemat uang banget. Dan juga ada cara lagi dengan beli bahan-bahan secara bulking. Menurut gue itu membantu banget, entah bulking order butter, gula, ataupun chocolate chips misalnya dengan jar kita sendiri. Itu bukan cuma ngurangin plastik, tapi juga bikin dapur kelihatan lebih rapi, lebih bersih, dan juga lebih aesthetically pleasing menurut aku. Nah, terus juga jangan pernah ngeremehin sisa-sisa bahan dari bahan-bahan yang kita baking. Misalnya dari ada kulit lemon ataupun jeruk, itu bisa disimpan atau bahkan bisa di freeze buat nambahin aroma di dough kalian, atau bahkan jadi glaze kalau misalnya kalian lagi bikin kue yang butuh glazing, ataupun kalian lagi bikin donat misalnya. Nah, bungkus butter tuh juga bisa dipakai lagi buat ngoles loyang itu sendiri. Dan kalau resepnya misalkan cuma butuh kuning telur atau cuma butuh putih telur, nah sisanya entah putihnya atau kuningnya yang gak kita pakai itu tinggal disimpan atau tinggal di freeze buat misalnya jadi meringue ataupun buat bahan masak besok. Walaupun gue sendiri nggak terlalu suka sarapan, jadi sebenarnya bebas buat kalian masak apapun lah ya. Dan kalau punya sisa-sisa organik kayak misalnya kulit dari buah lah, kulit dari misalkan kalian vanilla yang masih bentuk vanilla, itu bisa banget dimasukin ke kompos, ataupun di kompos kalau misalnya kalian punya mini komposer, entah di kos, di rumah, ataupun di apartemen or wherever you guys live. Nah, menurut aku intinya zero waste itu bukan cuma soal sempurna, tapi juga soal jadi sedikit lebih baik setiap kali kita masuk ke dapur sebagai baker lah ya, atau any cook. Baking itu udah jadi kegiatan yang main comforting buat gue, dan ketika gue bikin prosesnya lebih mindful, ada sensasi tambah kayak, oh gue tuh bukan cuma bikin dessert yang enak, tapi gue juga bikin pilihan yang lebih baik buat diri gue sendiri dan juga buat lingkungan. Jadi itu aja sedikit dari gue dan tips dari gue hari ini. Makasih banget udah dengerin guys. Semoga kalian kepikiran buat coba-coba cara yang tadi. Coba-coba cara kecil bisa bikin baking jadi lebih eco-friendly. Remember bakers, we bake no waste. Thank you.